Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inside Box, tempat kita berbagi atau sharing inspirasi dan insight mengenai bisnis, personal development, innovation, atau segala hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali tentang produk. Cuma yang akan kita bahas adalah apa sih value dari produk. Nah, apa bedanya value dengan benefit atau feature dari produk dan mana yang harus kita utamakan dalam mendeliver suatu produk agar produk itu dicintai dan disukai oleh customer. Oke, langsung saja kita sharing slide-nya. Oke, kita semua mungkin sering atau misalkan familiar sekali dengan yang namanya feature dari suatu produk tuh. Ada berapa banyak sih fiturnya, kemudian kalau misalkan pengembangan produk biasanya minta ditambah feature, pasti yang dilihat pertama kali oleh orang atau mungkin oleh customer adalah yang mudah diingat oleh mereka adalah feature. Tapi apakah feature itu menjadi hal utama yang bisa memberikan kepuasan terhadap pelanggan akan produk yang kita deliver? Nah, kemudian apa bedanya dengan benefit? Dan apa bedanya dengan value? Nah, di dalam pengembangan produk ada tiga hal yang perlu kita perhatikan. Kita harus bedakan antara feature, benefit, dan value, dan mana yang harus kita utamakan atau dahulukan untuk mendeliver suatu produk, sehingga produk itu bisa menjadi produk yang dicintai oleh customer, dan customer uh, rela untuk menggunakan produk tersebut, dan tidak bisa berpindah ke lain hati. Oke, mungkin sebelumnya di video saya tentang minimum viable product, saya pernah menampilkan slide seperti ini, gitu ya. Nah, di sini ketika kita akan membuat minimum viable product atau produk yang simple atau calon produk yang simple yang hanya berisikan tentang core feature dari produk itu sendiri, bukan full feature atau full produk yang kita deliver. Nah, kenapa dalam mendesain MVP yang perlu kita perhatikan adalah value dan benefit. Makanya ketika kita membahas tentang MVP, jika yang kita deliver itu adalah feature, maka ini adalah MVP yang sangat jelek atau terrible ya. Nah, kalau misalkan kita mendeliver feature, benefit, dan value, cuma yang kita deliver kebanyakan di feature dan benefit, sedangkan value-nya hanya sedikit, itu juga jelek. Bagaimana kalau misalkan seimbang antara feature, benefit, dan value? Nah, maka ini baik. Dan yang lebih baik lagi jika kita bisa mendeliver value lebih besar dan benefit tanpa kita memperlihatkan atau concern terhadap feature. Kenapa? Karena realitas utama dalam suatu produk adalah value. Nah, makanya ini bedanya apa sih antara feature, benefit, dan value? Kita akan bahas di presentasi kita kali ini. Gitu. Oke, yang pertama kita kembali lagi ke gambar ini. Ini gambar antara mana sih MVP yang baik dan mana MVP yang buruk. Atau mana sih yang MVP dan mana yang bukan MVP sebenarnya. Jika kita membahas MVP di video sebelumnya, saya selalu tekankan untuk yang dibuat MVP-nya adalah berdasarkan value dari produk yang akan kita deliver. Sebagai contohnya, kalau kita ingin membuat suatu produk, mungkin hasil akhirnya truk ya, atau ya katakanlah truk untuk mengangkut barang. Nah, di sini tujuan dari truk ini apa sebenarnya? Tujuannya misalkan untuk mendeliver barang, memudahkan mendeliver barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka itu adalah value dari produk atau truk yang akan kita bangun. Jadi di sini value itu adalah solusi yang kita tawarkan terhadap problem yang benar-benar dihadapi oleh customer. Customer punya problemnya adalah dia kesulitan untuk memindahkan barang, terutama mungkin barang-barang tertentu, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Gitu. Maka solusinya katakanlah kita membuat kendaraan namanya truk. Tapi ketika kita membuat MVP, kita tidak mendeliver truknya itu secara langsung, karena kita harus memvalidasi sih, apa sih, apakah benar hipotesis kita tentang problem customer tersebut, apakah benar solusi yang akan kita tawarkan terhadap customer tersebut, maka kita buat MVP-nya. Kita lihatnya di value. Value-nya apa tadi adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya
dengan alat misalkan. Maka kalau kita deliver fokus ke value, maka bisa jadi kita deliver pertama skateboard untuk memindahkan orang, mungkin orang yang nanti membawa barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Kemudian kita deliver berikutnya mungkin adalah skuter, berikutnya sepeda, kemudian motor, kemudian mobil box, dan kemudian truk. Nah, sekarang bayangkan kalau misalkan yang kita fokuskan adalah feature. Kita punya solusi akhir, misalkan, oke, saya akan membantu customer untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan produk yang namanya truk. Maka kalau kita deliver feature, maka kita akan deliver roda ban untuk yang pertama, atau bannya untuk yang pertama kali kita deliver sebagai MVP. Yang kedua mungkin misalkan apa namanya eh, rangka truknya gitu, atau misalkan bisa jadi kepala dari truknya, atau misalkan bisa jadi wadah bensinnya. Itu adalah fitur-fitur dari produk. Itu adalah fitur-fitur dari truk gitu. Tapi apakah dengan itu user bisa menyelesaikan masalahnya? Ketika yang di-deliver sebagai MVP itu adalah roda, apakah user bisa menyelesaikan masalah untuk memindahkan dari barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya? Atau misalkan fitur yang lainnya dari truk, misalkan tangki bensin. Apakah dengan tangki bensin user bisa memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya? Nah, tentu tidak. Makanya di sini yang perlu kita perhatikan ketika membuat MVP adalah value. Value-nya apa? Value itu adalah sesuatu yang bisa menyelesaikan problem customer atau solusi yang kita tawarkan. Dengan berpegang pada MVP, maka kita bisa membuat berbagai prototyping dengan tujuan untuk menyelesaikan problem customer. Nah, itu jadi kira-kira gambarannya kenapa harus berfokus pada value sebelum kepada feature ketika kita mendeliver suatu MVP. Oke, mungkin kita langsung bahas lagi lebih lanjut secara lebih detail, apa sih perbedaan dari feature, benefit, dan value, dan bagaimana kita menggunakan untuk mendeliver suatu produk. Nah, jadi kalau teman-teman pernah dengar feature, pasti yang kebayang adalah produknya itu sendiri misalkan. Oke, fiturnya produk ini misalkan bisa merekam audio, bisa menjalankan musik, atau bisa menggambar gitu. Maka itu adalah fitur-fitur dari produk. Jadi kalau kita definisikan feature itu adalah fact atau fakta, fakta dari produk itu sendiri atau apa yang dibangun oleh custom engineer spesialisasinya spesifik untuk produk yang dibuat misalkan. Produk ini ada fiturnya apa saja. Misalkan bisa buat nonton video, bisa buat mendengarkan musik atau misalkan bisa apa namanya terdiri dari sekian tombol misalkan. Atau kalau aplikasi-aplikasi ini bisa buat apa gitu. Oh, aplikasinya di sini bisa buat belanja online, kemudian bisa membayar dengan QRIS dan lain-lain. Itu adalah feature dari produk. Maka feature itu didefinisikan oleh produk yang kita bangun. Kemudian yang kedua, apa itu benefit? Nah, kalau benefit adalah yang orang definisikan eh, tentang produk kita atau produk kita bisa ngapain gitu. Jadi yang mendefinisikan benefit adalah orang atau orang yang mendeliver produk biasanya. Kalau tadi yang mendefinisikan feature adalah produknya itu sendiri. Jadi benefit itu secara langsung adalah eh, hasil langsung dari fitur-fitur yang ada misalkan. Misalkan dengan fitur apa tadi belanja fitur pembayaran online misalkan, maka user bisa membayar tanpa harus ke ATM misalkan, dengan satu kali klik misalkan. Nah, jadi dengan kata lain, fitur itu, benefit itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan customer untuk menyelesaikan uh, kerjaannya, atau misalkan sesuatu yang harus dilakukan oleh customer untuk menyelesaikan pekerjaannya. Akibat dari penggunaan fitur yang ada dari produk kita. Nah, jadi yang mendefinisikan benefit itu adalah orang-orang kita, misalkan. Kalau misalkan sales people atau misalkan marketing, maka mereka mendefinisikan loh, ini loh kita punya produk, fiturnya ini bisa buat A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi yang mendefinisikan benefit adalah
si pembuat produknya atau yang menjual produknya. Biasanya kalau misalkan di company-company besar yang atau misalkan produk yang sudah mature, itu yang mendefinisikan benefit itu eh, mereka memiliki list gitu. List eh, produk kita bisa punya fitur apa aja dan fitur ini bisa ngapain aja gitu. Nah, yang terakhir adalah value. Jadi yang mendefinisikan value adalah customer. Kenapa customer? Karena value ini yang ngedrive orang untuk membeli atau tidak produk kita. Nah, value ini bisa berbeda-beda antara customer. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena customer memiliki pandangan atau memiliki eh, apa persepsi terhadap produk kita tergantung dengan problem yang mau mereka solve. Nah, sebenarnya ini kita bisa buatkan satu apa namanya persepsi ini bisa kita bangun sebenarnya. Itu nanti dengan branding. Nah, tapi di sini apa sih value itu? Value itu sebenarnya sesuatu yang didefinisikan oleh mampu tidaknya produk yang kita deliver itu untuk menyelesaikan problem dari customer. Nah, eh, misalkan tadi ya, produknya bisa punya feature untuk membayar secara online tanpa harus lewat ATM dengan QRIS atau misalkan dengan e-wallet atau dengan apapun. Nah, tapi value yang mau diselesaikan apa? Customer bisa berbelanja online. Bukan hanya membayar, tapi berbelanja online. Jadi value itu adalah spesifik ke problem utama customer yang akan di-solve. Kalau misalkan tadi kita balik lagi ngomongin tentang kendaraan atau truk, feature-nya adalah roda roda dari truk misalkan. Nah, roda truk ini apa? Memudahkan untuk memindahkan komponen truk sehingga bisa berjalan misalkan. Itu benefitnya. Feature-nya adalah roda truk, benefitnya adalah memudahkan roda truk ini untuk berjalan, tapi value-nya adalah memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi berbagai benefit yang mungkin nanti dihasilkan oleh feature akan menghasilkan value dari produk itu. Nanti ada tangki bensinnya, feature-nya, benefitnya apa? Untuk menyimpan bensin yang akan digunakan untuk pembakaran mesin sehingga mesin mobilnya bisa berjalan. Nah, value-nya apa? Ya tadi itu tetap memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi semua feature, semua benefit itu akan mendrive satu value yang bisa menyelesaikan problem yang sedang dihadapi oleh customer. Nah, maka dari itu, biasanya untuk mengetahui value dari suatu produk itu, satu-satunya cara adalah kita dapat feedback dari customer. Barang yang kita deliver dengan feature dan mungkin benefit yang sudah kita defend sebelumnya, apakah benar meng-create value bagi customer atau apakah benar bisa menyelesaikan permasalahannya customer. Nah, itu hanya customer yang tahu. Oke, contohnya misalkan ini, kita punya pensil, atau pena ya, pena. Pena itu fiturnya apa? Misalkan dia warnanya tintanya biru, terus dia memiliki tombol untuk apa namanya membuka atau menutup penanya. Kemudian terbuat dari plastik, warnanya hijau atau misalkan halus permukaannya. Benefitnya apa? Kita bisa nulis notes atau misalkan menaikkan kontrak atau gambar sesuatu atau misalkan karena penanya ini kecil, benefitnya kita bisa taruh di saku baju kita. Atau misalkan kalau misalkan penanya itu permanen, dia nggak bisa dihapus. Nah, itu benefit-benefit yang dihasilkan oleh feature yang tadi kita deliver. Nah, value-nya apa? Value-nya contohnya misalkan warnanya pena ini warna hijau. Nah, dengan ada warnanya hijau, sebenarnya bagi user tertentu itu adalah warna kesukaannya. Nah, sehingga dia merasa nyaman atau merasa beruntung kalau misalkan dia menandatangani sesuatu dengan pena berwarna hijau. Nah, artinya value ini bisa bisa berbeda untuk masing-masing dari customer. Misalkan kalau yang tadi customer lebih fokus di ukuran dari penanya, maka value bagi dia, dia bisa membawa pena itu kemana saja sehingga dia bisa
melakukan apapun dengan pena itu jika dibutuhkan. Entah itu menandatangani kontrak, membuat sketch, atau yang lainnya gitu. Nah, yang kedua adalah roda. Roda ini kalau kita bilang feature atau ban ya, bisa jadi feature-nya adalah dia terbuat dari karet, bulat, terus warnanya hitam, terus tebal, dan ada manufaktur logonya, dan diameternya sekian, sekian, sekian. Benefitnya apa? Ya ini memberikan kendaraan kita untuk berjalan atau berakselerasi dengan bentuknya roda yang bulat tadi atau yang bundar tadi, tanpa kehilangan traction atau misalkan dia mudah untuk berjalan di jalan raya. Kalau misalkan bayangkan kalau misalkan rodanya kotak gitu kan. Nah, maka ini benefit dari feature yang dimiliki oleh roda. Feature-nya apa? Rodanya bulat. Benefitnya apa? Dia bisa berjalan dengan mulus di jalan raya atau jalan apapun. Kalau kotak, bayangkan mobilnya mau seperti apa jalannya itu. Nah, value-nya apa? Value-nya adalah ban ini memberikan saya kemampuan untuk berjalan atau menyetir dengan misalkan membawa anak saya untuk melihat apa namanya eh, pertandingan atau misalkan latihan latihan bola anak saya dengan selamat itu. Jadi dengan adanya roda, salah satu contohnya adalah feature-nya bulat, benefitnya adalah dia memudahkan untuk mudahnya berjalan kendaraan. Value-nya adalah saya pakai roda ini bisa mengantarkan saya pergi ke latihannya sepak bola anak saya secara safe gitu. Jadi value itu apa? Apa yang dirasakan, apa yang uh, user rasakan, dia bisa menyelesaikan masalahnya. Atau misalkan ya roda ini bisa membawa saya misalkan setiap hari untuk hadir tepat waktu misalkan di kantor saya. Itu adalah value yang dirasakan oleh roda yang bundar contohnya misalkan. Bayangkan kalau rodanya kotak akan sangat menyulitkan sekali. Oke, jadi kalau misalkan kita punya eh, bisnis apa namanya fitur benefit value map, contohnya misalkan seperti ini, kita akan membuat suatu aplikasi chatting ya. Nah, maka kita bisa membuat fitur benefit value mapnya seperti ini. Produk servisnya apa sih? Misalkan cross-platform messaging app. Customer-nya siapa? Bisa jadi international student, worker, families, dan lain-lain gitu. Yang mungkin dia tidak terlalu sensitif terhadap harga, misalkan. Nah, kemudian define of important. Apa sih yang bisa membuat kita membantu untuk memprioritaskan itu? Dan di sini yang important dari aplikasi kita misalkan fokusnya adalah bagaimana membantu orang-orang untuk berkomunikasi secara cepat dan murah gitu. Ini fokusnya. Nah, fiturnya apa saja misalkan. Maka di sini kita define fitur dari produk kita. Contohnya misalkan VoIP calling. Nah, benefitnya apa? Nah, kalau misalkan kita telepon via WiFi atau misalkan via VoIP, otomatis dia lebih murah kalau misalkan via jaringan seluler biasa. Artinya dia menggunakan data. Nah, value-nya apa yang di-deliver? Nah, value-nya itu adalah apa yang kita rasakan dari menggunakan aplikasi ini. Jadi misalkan value-nya adalah experience untuk atau misalkan menjaga relationship dengan saudara atau misalkan dengan teman yang mungkin eh, berjarak jauh gitu. Jadi yang tadinya mungkin pakai telepon yang harganya mahal, dengan adanya aplikasi ini dia bisa lebih murah tapi bisa lebih cepat untuk berkomunikasi. Ini value-nya. Nah, makanya kalau misalkan kita mau membuat misalkan suatu produk yang men-solve suatu problem dari customer, kita bisa buat fitur benefit value map-nya. Oke, ini contohnya. Kenapa fitur value dan atau fitur benefit dan value itu penting kita definisikan? Karena ini bisa menjadi positioning produk kita di market atau perbedaan dari produk kita dengan produk sejenis lainnya di lapangan. Contohnya Google Docs. Main feature-nya adalah dia bisa simulasi apa namanya? Melakukan editing dan update secara simultan dan real time. Nah, dari fitur ini dia menghasilkan benefit yang mungkin nggak bisa dilakukan oleh Dropbox.
Nah, contohnya apa? Dropbox nggak bisa melakukan hal yang bisa dilakukan oleh fiturnya si Google Docs. Dropbox misalkan harus bikin create dua dokumen dulu, kemudian baru di merge. Nah, seperti itu. Jadi, ini adalah eh, dari benefit dari feature yang tadi itu, yang dimiliki oleh Google Doc itu, menjadi pembeda dengan produk lainnya. Nah, ketika kita deskripsikan value-nya, maka dengan adanya Google Docs ini yang memiliki feature eh, editing dan update secara real time dan simultan, maka ini akan memberikan eh, kemampuan kepada tim untuk bekerja dengan efektif dari berbagai tempat. Dan dia bisa melakukannya secara produktif, lebih produktif jika hanya menggunakan melakukan dua editing kemudian disatukan menjadi atau di merge dalam misalkan seperti di Dropbox. Maka ini value yang dimiliki oleh customer itu. Nah, dari dari kemampuan kita untuk mendefinisikan feature, benefit dan value ini, kita dapat memposisikan produk kita di market seperti apa, terutama terhadap persaingan produk-produk yang sejenis. Sehingga kita akan bisa mendefinisikan atau memiliki competitive advantage yang lebih jelas. Nah, kenapa sih ini penting mendefinisikan produk, feature, kemudian benefit dan value ini? Untuk business leader, semua benefit akan uh, perlu diingat bahwa fitur itu akan menghasilkan benefit dan benefit akan menghasilkan value. Nah, untuk membangun bisnis yang sukses, kita itu harus bekerjanya kebalik kita. Nah, pertama itu tentukan dulu value yang mau kita deliver apa. Kemudian baru bangun feature yang akan mendeliver value tersebut itu. Contohnya, jangan kita misalkan langsung bikin eh, aplikasi ya misalkan. Aplikasi misalkan chatting ya, aplikasi chatting misalkan. Nah, yang pertama kita perlu definisikan adalah value-nya. Jadi apa sih yang mau kita solve dari dari produk yang akan kita deliver. Baru setelah kita memiliki pemahaman akan problem yang mau kita solve, kemudian kita buat solusinya, maka baru kita definisikan fiturnya apa. Jangan terbalik gitu. Ini yang terjadi di produk development yang mengakibatkan produk-produk yang di-launch ke pasar mungkin tidak ada user yang membutuhkannya. Karena apa? Karena mereka mulainya dari feature, baru mereka mencari-cari value-nya. Saya bikin aplikasi A, B, C, baru dicari-cari kira-kira aplikasi ini cocok untuk siapa, bisa menyelesaikan masalahnya siapa, bisa menyelesaikan masalah apa. Harusnya kita kebalikannya. Sebagai business leader, kita balikan, misalkan problemnya dulu yang mau kita solve apa, baru kita tentukan feature-nya. Nah, ini yang mungkin nanti pernah kita bahas juga di video tentang prototyping. Oke, kemudian untuk marketing, ini penting untuk kita fokus kepada value. Kenapa? Karena biasanya feature dan benefit itu tidak punya emosi. Nah, sedangkan orang itu lebih fokus ke emosi yang didapatkan. Ya, yang menghasilkan emosi ini adalah value tadi. Makanya tadi value-nya ketika kita pegang ban mobil tadi, sorry, ketika kita bicara value tentang ban mobil, maka yang punya emosi adalah value-nya. Value-nya itu adalah, oke, saya dengan roda mobil ini saya bisa mengantarkan anak saya misalkan latihan sepak bola dengan selamat. Itu value-nya, emosinya ada. Atau misalkan, oke, saya suka warna hijau dengan pena ini, saya merasa beruntung kalau menggunakan warna hijau misalkan, seperti itu. Itu adalah emosi yang kita hasilkan dari produk yang kita deliver. Nah, oleh karena itu, sebisa mungkin untuk marketing atau sales, untuk selalu menjual value dari produk kita, jangan hanya fiturnya. Kita jual produk ini bisa menyelesaikan masalah Anda gitu.
problemnya ini, maka kita berikan solusinya ini. Jangan kita fokus terhadap fiturnya. Ini produk saya bisa A, B, C, D, E, F, G misalkan. Ketika kita definisikan itu atau kita jelaskan itu ke customer, customer juga mungkin bingung. Ini yang coba di solve apa? Meskipun fiturnya banyak misalkan. Ini bayangkan misalkan gini, kita mau jualan mobil. Marketing lebih ke mendefinisikan fiturnya. Ini produk ini punya ban loh. Bannya ada 8 misalkan. Kemudian tangkinya bisa 50 liter. Kemudian apa namanya? Setirnya dilapisi oleh kulit misalkan. Kalau dia hanya menceritakan hal fitur-fitur tersebut, dia tidak akan mendapatkan emosi dari customernya. Tapi bagaimana kalau kita bandingkan, misalkan kita ceritakan, dengan produk ini, Anda bisa bepergian dengan lebih cepat, misalkan dengan lebih hemat, dan bisa mengantarkan anak Anda sekolah, misalkan bisa mengantarkan Anda bekerja dengan lebih nyaman dan lain-lain. Bagaimana itu akan terasa bedanya ketika marketing itu mendeliver atau menjelaskan value dari produknya ketimbang feature dari produknya. Jadi ini pentingnya kita bisa membedakan mana feature, mana benefit, dan mana value. Dan buat sales people juga sama. Karena value ini adalah yang membawa seseorang atau customer untuk memutuskan apakah dia akan membeli produk atau enggak, maka buat sales person, value ini penting. Kalau misalkan kita hanya bicara tentang feature, benefit, mungkin itu kita bisa sodorkan aja misalkan datasetnya atau misalkan brosur atau misalkan ditampilkan di website. Tapi ketika kita berkomunikasi dengan customer, sebenarnya yang kita cari adalah kita bisa menjelaskan kepada customer bahwa produk ini menjawab problem yang Anda rasakan atau ini bisa memberikan pain reliever terhadap pain point dari yang customer miliki gitu. Jadi kita harus menjelaskan sebagai sales person bahwa produk kita ini kita jual kepada Anda karena bisa menyelesaikan masalah dari problem yang Anda hadapi. Nah, maka kalau misalkan salesperson ini bisa fokus terhadap value di atas benefit atau misalkan feature, kemungkinan besar atau sudah pasti dapat dipastikan bahwa dia akan menjadi salesperson yang sukses untuk menjual produk. Oke, mungkin itu saja eh, penjelasan singkat mengenai perbedaan dari feature, benefit, dan value, dan mana yang harus kita tekankan ketika kita akan membuat suatu produk atau akan menjual, bahkan mungkin akan mempromosikan produk kepada klien. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kita ketemu lagi di kesempatan lainnya dengan membahas topik-topik yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.